Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ale. Allah, Mbak Gito ini. Gimana kabarnya Mbak Gito? Wah, ya alhamdulillah kabar saya luar biasa ya. Assalamualaikum pendengar semuanya, apa kabar ya? Mudah-mudahan saudara-saudara pendengar semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mas Ale gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak, sehat. Ini beberapa hari saya nggak diajak ngonten ya. Beberapa hari apanya? Beberapa episode. Iya, maksudnya tuh beberapa episode tuh nggak diajak konten ya. Sombong sekali masalah itu, tak jiwet tuh. Kok malah jiwet? Ya, Mbak, udah. Kadang tuh kalau misalnya mau ngajak Mbak Gito tuh udah kemalaman. Jadi ya gimana, saya sendirian aja lah. Kalau sama Mbak Gito lagian kalau malam-malam kesana nanti Mbak Gito lagi kemulan, lagi berukut kan, cuacanya lagi dingin. Sampai sana nanti Mbak Gito lagi kerukuban sarung. Iya, alhamdulillah ya, saya itu sebenarnya seneng masalah kalau dalam cuaca yang dingin itu ya. Kok gimana kok Mbak malah seneng? Ya kan, jadinya tuh semua pakaian saya yang panjang, yang tebal-tebal itu bisa kepake lah. Kalau cuacanya panas itu kan nggak kepake ya masalah itu ya. Gimana masalah ini pola pikirnya? Waduh, kok sampai pola pikir? Ya. Ini malam ini Mas Ale mau cerita apa? Wayang apa? Ini sudah sampai huruf apa ini Mas Ale? Ini yang sekarang akan kita dengarkan bersama ceritanya Mbak Gito. Ya. Adalah tentang Kala Bendana. Weh, Kala Bendana ya. Kala Bendana itu siapa Mas Ale? Ya saya nggak tahu ya. Masa Mbak Gito nggak tahu Kala Bendana? Iya serius saya nggak tahu. Kalau Kala Bendana itu paman dari Gatot Kaca. Oh, pamannya Gatot Kaca. Iya, itu kan udah pernah ini Mbak, saya singgung waktu yang Abimanyu itu, cerita Abimanyu. Oh, yang sebentar. Oh, ya. Yang ini ya. Yang Abimanyu yang apa bilangnya kalau dia belum beristri itu ya, waktu itu ya, yang kemudian Abimanyu itu meninggalnya, wafatnya kena ini ya, berbagai macam senjata ya, yang kayak landak itu ya. Iya, betul sekali. Oh iya. Lah Kala Bendana, sebentar. Oh, Kala Bendana. Lah iya, Kala Bendana. Iya, yang Braja Musti, Braja Wikal, apa Braja Lamatan ya, Braja Denta itu ya, yang sedulurnya Gatot Kaca ya. Betul sekali. Oh iya, ingat Kala Bendana. Lah iya, Kala Bendana. Terus siapa Mbak? Iya. Ceritanya gimana masalah? Gimana ceritanya? Nah, ceritanya itu sebelum ke cerita Mbak Gito ini keseringan. Ini pasti belum mengucapkan terima kasih ke pendengar ya. Iyalah, nyerocos aja Mbak Gito. Loh, kok malah nyalain saya ya? Ya udah, bilang makasih dulu sama pendengar. Masalah monggo disapa dulu. Ya, baik pendengar semuanya, terima kasih banyak sampai saat ini. Kalau gitu ngeludah. Itu bukan ludah Mbak, itu selilit tadi, makanya tak flu gitu. Untung nggak kena saya ya. Ya nggak mungkin Mbak, saya nggak sopan banget. Saya flu-nya itu kan flu gitunya tuh ke samping Mbak Gito, ini gimana? Jijik banget ya pendengar ya. Maaf ya kalau yang lagi makan ya masalah itu memang menjijikkan ya. Waduh, ya nggak usah nyok terus cetok kayak gitu bilang menjijikkan. Ya udah disapa dulu pendengarnya. Ya, terima kasih banyak pendengar. Jangan ludah lagi. Enggak gitu. Tak loh Mbak Gito ini. Ya. Maaf. Nah, baik pendengar, terima kasih banyak ya. Maklum kalau sama Mbak Gito itu memang ya suasananya jadi seperti ini ya pendengar. Ya jadi rame ya, tak dumbreng. Apa tuh tak dumbreng? Terima kasih banyak pendengar. Loh, itu saya yang ngomong. Oh iya. Lupa ya. Ya udah, masalahnya mengucapkan terima kasih ya. Loh, nggak apa-apa, saya juga mengucapkan terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Ya pokoknya terima kasih banyak pendengar sampai saat ini ya. Sudah mendengarkan siaran kami berdua dan nonton gambar wayang saya yang nggak seberapa bagusnya ini, yang kadang ceritanya juga ngawur ya. Maklum kami berdua ini agak-agak sedeng. Weh, kok nganggep sedeng ya lah? Ngunek ke
saya sedang ya, yang sedang itu masalah ya pendengarnya. Masalah itu memang agak konslet otaknya itu. Kok konslet? Lah iya, masalah itu suka ngomong sendiri ya. Weh, ngawur Mbah gitu nih. Ya, lanjut. Ya pokoknya, dan yang baru ngomong tadi, maaf loh pendengar ini, aduh, yang dan maaf loh pendengar, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru saja subscribe, yang baru mendengarkan siaran kami berdua yang amburadul ini. Saya lanjutkan ya Mbah. Ya. Jadi si Kala Bendana ini Mbah. Kala Bendana? Iya, Kala Bendana suka makan tongseng kadewatan. Wah, kau malah ngomong tongseng kadewatan ya. Itu nanti, saya pengen rawon kadewatan. Ya nanti prasmanan sendirilah di sana, di kadewatan sana. Lanjut. Ya, kok ngomongin tongseng ya, saya lapar. Nanti habis ini tak jajak ke sop kaki kambing. Waduh, ini enak sekali nih. Kadewatan ya? Kadewatan, udah pokoknya kadewatan, diam dulu. Ya. Saya itu kalau sama masalah itu suka. Mbak bisa tenang dulu nggak Mbak? Ya. Kalau nggak tenang tak lakban loh mulut. Wah, kok sembarangan ya, sembrono. Masa orang tua mau dilakban mulutnya? Bercanda. Jadi Kala Bendana. Iya, Kala Bendana itu adalah paman dari Gatot Kaca. Jadi ceritanya begini Mbak. Oh ya maaf pendengar. Sebelum jauh ke cerita, mungkin ada yang bertanya-tanya ya saat mendengarkan. Ini kan pasti sambil menyimak, beberapa kan menyimak gambar saya Mbak. Iya. Nah, Kala Bendana yang sedang saya gambar ini Mbak. Iya. Ini adalah Kala Bendana Gagrag Cirebon. Nah, rujukan saya itu dari file Tikar Budaya ya. Apa tahu lupa saya. Ini dari Keraton Kasepuan ya. Jadi ada gambar wayangnya seperti ini. Kala Bendana seperti buto encung. Encung apa encung? Lah kalau di Cirebon itu encung itu terong, Mbak. Wow. Oh, kayak buto terong yang saya. Bukan, beda lagi, Mbak. Kalau di Surakarta sama Solo, sama Jogja itu beda. Buto terong atau buto encung di Cirebon tuh banyak ya variannya. Ya sebenarnya di sini juga banyak ya, di Jogja dan di Solo dan di sekitarnya itu banyak ya. Cuma saya yang tahu itu salah satunya adalah ini buto encungnya. Pokoknya yang hidungnya melengunduk gitu ya, kayak terong ya. Kalau di Cirebon terong itu encung. Encung ya. Lucu ya namanya ya. Besok kalau misalnya punya anak lagi masa dikasih encung namanya. Malah ngawur, anak dikasih nama encung. Ya siapa tahu menginspirasi ya. Ya enggak lah, masa anak dikasih nama encung. Ya panggilannya lah Lencung gitu. Mau malah lencung. Jadi saru ya. Baik. Nah, ini yang sedang teman-teman pendengar saksikan gambarnya adalah Kala Bendana Gagrag Cirebon ya. Ceritanya begini. Jadi seperti yang sudah saya singgung di gambar wayang Abimanyu, di cerita yang Abimanyu ya. Abimanyu itu kan bersumpah waktu itu. Nah, sebelum jauh ke sana, itu Mak gelodek apa? Korek saya, Mbak. Oh, ngawur masalah. Isya, diam toh. Orang tua di itu kayak gusah ayam ya. Maaf. Enggak apa gitu. Ya. Nah, jadi ceritanya pendengar, masa pengasingan Pandawa dan masa penyamaran Pandawa sudah berakhir ya, dan musuh dari Susarma dan sekutunya Astina yang menyerang itu yang sudah dikalahkan oleh Arjuna yang waktu itu menyamar menjadi Wrehatnala, dan penyamaran sudah dibongkar. Dan singkat cerita, sebagai hadiahnya, bukan hadiah ya sebenarnya, sebagai anugerah ya bahasanya ya. Ya, hadiah sama anugerah itu beda. Sama masalah. Iya sebenarnya sama. Cuma kan bahasanya itu anugerah dari rajanya itu loh. Ya, gimana anugerah, anunya gerak. Loh, sama Mbak sebenarnya yang saru itu sebenarnya Mbak gitu loh pendengar, bukan saya. Enggak ya, saya itu cuma mengotak-atik kata ya, anugerah ya. Iya, anugerahnya. Lah iya, anugerah. Udah, stop. Batuk. Enggak, ini keselak kopi. Gimana? Nah, gini, jadi waktu itu kan
penyamaran sudah dibongkar dan waktu itu Raja Matswapati ya di Wirata itu kemudian ingin menganugerahkan, menikahkan anaknya si Utari itu dengan salah satu dari Pandawa. Waktu itu Matswapati, Raja Wirata, bertanya kepada Kresna untuk meminta pertimbangan kepada Kresna. Kira-kira akan dinikahkan dengan siapa gitu di antara Pandawa, di antara 5 orang ini. Waktu itu Kresna bilang sebaiknya bukan kepada 5 ini ya, tapi ke salah satu putra dari mereka. Dan Kresna waktu itu menyodorkan kepada Abhimanyu. Lah akhirnya menikahlah Abhimanyu putra Arjuna dengan Utari putra dari Wirata, yang mana kalau di cerita pedalangan Nusantara itu hitungannya ya itu eyang ya. Utari itu walaupun masih muda itu, tapi garis leluhurnya garis keluarganya itu dengan Abhimanyu itu, Abhimanyu menyebutnya itu eyang ya, eyang Utari gitu ya. Karena gimana, eyang atau iya eyang ya. Oh ya kayak gitu ya. Ya, nah di sana Abhimanyu itu kemana-mana itu kan selalu dengan Gatotkaca, Mbak. Oh ya Gatotkaca ya. Karena sepupu kesayangan ya. Itu akrab banget ya dengan Gatotkaca. Iya, Gatotkaca itu selalu kalau di pedalangan Nusantara ya, Jawa itu kayaknya bukan cuma Jawa, di Nusantara. Gatotkaca itu selalu bersama dengan Abhimanyu ya. Tidak selalu setiap hari itu maksudnya, tapi kemana-mana mereka berdua itu sohib banget lah itu dua sepupu itu. Nah, di cerita yang lain, Mbak. Di cerita yang lain, di waktu yang berbeda, itu Arimbi, ibunya Gatotkaca, waktu itu menangis terus. Loh, menangisnya itu kenapa, Mas Alek? Lah karena Arimbi itu sudah lama nggak ketemu dengan putranya. Putranya adalah Gatotkaca. Oh, Arimbi itu ibunya ya. Iya. Ya, jadi Arimbi itu ibunya, Gatotkaca itu anak. Ya nggak usah mutar-muter. Jadi si Arimbi ini pendengar, sebagai ibu dari Gatotkaca itu kangen banget sama Gatotkaca karena sudah lama nggak ketemu. Dan walaupun Gatotkaca itu fisiknya udah kayak remaja ya, umur 16-17 tahun atau mungkin teenager lah ya, 13 tahunan gitu ya. Masih peralihan dari anak-anak ke remaja. Tapi fisiknya segitu, tapi sebenarnya umurnya itu paling baru berapa tahun, paling 3 tahun atau 4 tahun. Oh, loh, kok kenapa? Ya karena pada dasarnya Gatotkaca itu raksasa dan berbeda ya, umur raksasa dengan umur manusia itu. Kalau manusia ya umur 13 tahun ya seperti kita lihat anak-anak SMP gitu ya. Nah, tapi kalau raksasa umur 3 tahun segede bocah umur 13 tahun atau mungkin 17 tahun. Oh ya. Oh, jadi Gatotkaca itu sebenarnya masih bayi ya. Sebenarnya masih bayi, Mbak, cuma badannya aja gede, dedeknya kayak gitu. Nah, waktu itu menangis terus si Arimbi itu. Pengen ketemu sama Gatotkaca, pengen ketemu sama putranya. Curhatlah kepada si Kalabendana ini. Kalabendana itu adik dari Arimbi. Yang Kalabendana itu anak terakhir ya dari Arimba, dari Tremboko ya, dari Prabu Tremboko. Maaf kalau misalnya saya salah, tolong dikoreksi ya. Anak terakhir ya. Nah, curhatlah Kalabendana gitu. Tolong carilah di mana Gatotkaca berada, susulah, suruh pulang. Aku kangen gitu. Nah, akhirnya si Kalabendana itu siap-siap waktu itu juga, kemudian pergi aja pokoknya Kalabendana setelah minta pamit gitu kepada kakaknya gitu. Kemudian pergi si Kalabendana. Nah, di perjalanan Kalabendana bingung, mau kemana nyari ponakanku ini, kata si Kalabendana. Nah, karena nggak tahu, dia ingat sesuatu bahwa Gatotkaca itu kalau nggak ada di mana-mana biasanya ada bersama dengan Abhimanyu. Nah, waktu itu Kalabendana ingat bahwa Abhimanyu sedang berada di Dwarawati ya, karena sudah punya istri waktu itu namanya Sundari. Sundari itu kalau nggak salah loh ya, ini pendengarin maaf ya kalau saya salah. Iya. Sundari itu salah satu anak dari Kresna ya. Nah, akhirnya dicarilah si Gatotkaca ke kediaman Siti Sundari, istri dari
Abimanyu, kesanalah. Jelek, sampai ke sana ketok-ketok pintu. Tok tok tok. Ya nggak usah tok 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 juga. Lah pakai ini loh Mas, saya pakai tok tok toknya ini, pakai ini. Nggak usah, ini nggak usah. Ya udah kalau gitu saya. Nggak usah, saya aja. Ya. Nah, terus akhirnya sudah tok tok tok, iya tok tok tok. Nah, dibukalah pintu sama Siti Sundari. Waktu ketemu sama Siti Sundari atau Sundari lah ya nyebutnya, nggak usah pakai Siti lagi ya. Ketemu sama Sundari, istri dari Abimanyu ini, ternyata si Sundari ini nangis juga. Lah, nangisnya gini, apa namanya? Aduh paman. Kok nembang ya? Ya nggak apa-apa kan saya sesekali dalam. Ya, saya tak nonton ya. Tak dung-dang. Nggak usah. Ini saya mau cerita lanjut ya. Ya, tak lanjut ya Mbak. Ya. Nah kemudian Sundari itu, aduh paman, kenapa paman kesini nggak sama Abimanyu, paman? Waduh, kok malah nangis? Ya kenapa kok nangis, ponakanku? Karena Abimanyu nggak ada di sini, paman. Waduh, padahal aku mau mencari yang namanya Gatotkaca ponakanku. Lah, kalau di sini nggak ada, ya terus di mana? Aduh, ini kok bingung sekali ya. Itu suaranya kok bindeng-bindeng kayak gitu ya? Ya memang kayak gitu, Mbak. Ini cara saya ya, karena kan butuh encung ya bindeng kayak gitu. Coba lebih bindeng lagi bisa nggak Mas? Bentar. Kok malah disuruh? Ya biar lebih bindeng gitu. Waduh, malah ponakanku Sundari. Kirain ada di sini si Gatotkaca. Loh, ternyata Gatotkaca nggak ada di sini. Nggak ada, paman. Waduh, kalau begitu tak cari di mana ya? Kayaknya sih ikut sama bapaknya ke Wirata. Waduh, ada di Wirata. Berarti saya ke sana saja ya. Aduh, ponakan ingsun. Tegulati sirane kana. Itu bahasa mana itu? Bahasa Cirebon, Mbak. Seru ya. Seru. Ini tak lanjutin ceritanya ya. Ya. Lah kemudian pendengar semuanya, Kala Bendana yang lagi bingung itu mendapatkan petunjuk dari Sundari bahwa kemungkinan Abimanyu dan Gatotkaca ada di Wirata. Akhirnya kesanalah. Ponakan ingsun Tegulati biwurung sirane kana ku aja lunga-lunga ya, Cung. Kongkon balik sira deng ibune sira ku, Cung. Mas Ale pakai bahasa Cirebon ya. Maaf ya pendengar, tak lanjutin. Nah, singkat cerita bertemulah Kala Bendana di sana dengan Gatotkaca. Wah, langsung dipeluk Gatotkaca itu, terus kemudian bilang, Cung, Gatotkaca. iya paman gitu. Siraku dikongkon balik dengan ibu sira, kongkon balik ning kanan ning Cirebon. Itu kok di Cirebon ya? Pokoknya intinya itu si Gatotkaca disuruh pulang sama ibunya, si Arimbi itu disuruh pulang. Nah kemudian, sekalian waktu itu si Sundari itu kan menitipkan kepada Kala Bendana suruh menyusul juga si Abimanyu ya, kalau ketemu Gatotkaca di sana pasti ketemu sama Abimanyu. Nah akhirnya dibilang juga, ponakan ingsun Abimanyu. iya paman. Siraku digulati. Dicari siapa paman? Dicari sama istri. Langsung waktu mau ngomong dicari sama istri kayak gitu, Gatotkaca langsung bungkem mulutnya si siapa Kala Bendana, langsung dibentak, paman keluar gitu. Lho isun iku dikongkon metu. Dengapu isun dikongkon metuku. Paman di luar dulu gitu. Wah, pokoknya Gatotkaca itu nggak mau kalau si Kala Bendana ini, pamannya ini keceplosan ngomong bahwa Abimanyu lagi dicari sama istrinya yang pertama yaitu Sundari, karena waktu itu Abimanyu itu lagi bulan madu ya sama si Utari ya, istri keduanya itu. Nah waktu itu Kala Bendana orangnya jujur ya, Raksasa. ya raksasanya tuh jujur banget, nggak bisa bohong, mulutnya tuh nggak bisa muntir-muntir, walaupun mungkin buruk rupa tapi hatinya tuh jernih banget, bagus banget. Sampai kemudian saya cuma mau bilang bahwa Kok gelegean?
Maaf pendengar, tuh kan apa saya bilangnya pendengar ya. Masalah itu jijik, ya menjijikkan. Blah blah sekarang gelegean biasanya wahin. Waduh. Lah pokoknya pendengar, akhirnya si Kala Bendana tetap bilang bahwa Abimanyu sedang dicari sama istrinya. Nah waktu itu Gatotkaca marah, dipukul, sebenarnya cuma nggak dipukul ya, tapi ditempeleng gitu. Nah tapi Gatotkaca lupa bahwa kalau dalam keadaan marah, Gatotkaca tidak bisa mengendalikan amarahnya. Itu ajian Braja Musti yang ada di telapak tangannya itu muncul, dan seketika itu juga si Kala Bendana itu ditempeleng sama Gatotkaca oleh ponakannya. Tewaslah saat itu juga. Nah sukmanya Kala Bendana itu akan menjadi gentayangan, dan konon ceritanya Mbah. Konon ceritanya, jangan dibalik loh Mas Alek. Enggak. Konon ceritanya itu gentayangan menunggu kematian Gatotkaca karena Kala Bendana tidak bisa masuk ke dalam surga kalau tidak bersama dengan keponakan tersayangnya. Nah suatu saat ada yang mengisahkan bahwa Gatotkaca itu tewas oleh Adipati Karna yang melepaskan Kuntawijayandanu. Itu sebenarnya Kuntawijayandanu itu karena Gatotkaca terbang semakin tinggi. Kuntawijayandanu itu nggak nyampe. Nah waktu nggak nyampe itulah Kala Bendana melihat, wah ini satu-satunya cara agar keponakanku Gatotkaca bisa ikut bersamaku ke surga. Dipeganglah Kuntawijayandanu. Ya Kuntawijayandanu yang sudah nyungsep itu, yang nggak nyampe ke angkasa itu, dipegang, dibawa terbang oleh arwah dari Kala Bendana dan ditusukkan ke pusar si Gatotkaca, yang mana ada cerita juga yang menyebutkan di pusarnya Gatotkaca itu ada songsongnya ya, ada bungkus dari Kuntawijayandanu. Waktu Gatotkaca dipotong tali pusarnya oleh Arjuna ya, karena nggak mempan berbagai macam senjata. Nanti ada kita cerita sendiri di yang lainnya. Oh kayak gitu ya. Akhirnya si Kala Bendana itu ya bisa sama Gatotkaca lagi ya, bersama dengan keponakan tercinta ya. Iya betul sekali Mbak. Oh kayak gitu ceritanya ya. Iya betul sekali Mbak. Nah baik pendengar, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Ini udah kelamaan Mbak. Ini udah hampir 20 menit, sebentar dicek dulu. Wah, ini udah 22 menit Mbak. Wah ya sudah, ditutup ya. Ditutup pendengar ya. Baik pendengar semuanya. Loh kok Mbak kita? Loh ya sesekali itu saya yang nutup sesinya ya masalah itu. Ya boleh, monggo silakan ditutup. Terima kasih banyak loh Mas Alek kesempatannya ya. Saya mau siaran dulu. Ini udah siaran dari tadi. Ya nutup siaran ya. Ya. Jangan lupa loh Mas Alek ini. Nanti saya ditraktir sama sop kaki kambing kedewatan. Ya kedewatan Mbah, kedewatan. Baik pendengar semuanya ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ya. Mudah-mudahan apa tuh Mas Alek? Doakan. Ya, mudah-mudahan pendengar semuanya bisa mendapatkan apa Mas Alek? Keselamatan dunia dan akhirat ya. Diberikan kelancaran dalam usahanya ya. Rezekinya ngalir ler gitu. Dan jangan lupa bersedekah ya. Ya. Mas Ale juga jangan lupa bersedekah. Ya, Mbah Kito juga jangan lupa bersedekah. Ya alhamdulillah. Saling mengingatkan ya Mas Ale ya. Jangan lupa bersedekah ya. Karena harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu titipan ya, kita dititipi harta ya, kemudian ya disalurkan juga. Nah, sebagai balasannya dengan titipan itu kita juga mendapatkan hak dari sana. Loh, gini kok malah ceramah, Pak? Kebablasan ya. Udahlah, nanti saya jadi dai ya. Waduh, kayak. Pokoknya gitu ya. Terima kasih banyak pendengar ya. Ini yang belum subrek, disubrek ya. Dan terima kasih banyak yang sudah subrek, yang sudah mendengarkan sampai akhir cerita ya. Pokoknya ya gitulah ya. Udah masalah. Ya udah, ini ditutup sih. Ya pokoknya makasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.